Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok AF ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja UTS kami. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Fadil. Kepada Fadil saya persilahkan. Oke. Untuk yang pertama bisa kita lihat di sini ada include GL, iStream, MathEdge, sama utility.h. Nah, baris-baris pertama ini adalah direktif preprocessor dan penggunaan header. Penggunaan header di sini dan direktif preprocessor ada di sini. Ini menyertakan berbagai pustaka dan file header yang diperlukan untuk pengembangan permainan atau aplikasi grafis. Kemudian di sini ada using namespace std. Ini adalah deklarasi penggunaan namespace std yang memungkinkan Anda menggunakan anggota dari namespace std. Jadi kita tuh nggak perlu pakai std.2.22 kali gitu. Kemudian di sini ada float velocity second pointer, velocity minute pointer, velocity hour pointer. Nah, ini adalah deklarasi variabel berjenis float yang digunakan untuk menyimpan kecepatan dari masing-masing jarum jam. Kemudian di sini ada deklarasi variabel untuk menyimpan sudut saat ini. Jadi kayak masing-masing jarumnya itu nilai awal itu diatur dari 270 F gitu. Yang mewakili sudut mulai gitu. Jadi sudut mulai itu dari 270 F. Kemudian ada float current time, last time, sama delta time. Ya, ini adalah variabel yang digunakan untuk melacak waktu saat ini. Waktu terakhir yang di sini sama delta waktu atau perbedaan waktunya gitu. Dan belum terakhir. Di sini ada input hour, input minute, sama input second. Nah, di sini tuh buat kalau misalkan kita kan tadi nanti bakal ada buat bisa menginput jam, menit, sama waktu detik gitu kan. Jadi di sini tuh fungsinya tuh buat penginputannya nanti gitu di deklarasiin variabel ya buat nanti di keyboard. Sama di sini ada float speed. Ini adalah variabel untuk mengontrol kecepatan simulasi waktu. Jadi aturan awal itu jadi 1F. Kemudian unsigned integer program, variabel ini digunakan untuk menyimpan ID program OpenGL. Jadi kayak ya udah template lah kurang lebih. Kemudian di sini ada Glean color 1 log, color 2 log, sama color 3 log. Nah, di sini variabel buat lokasi uniform, ya buat shader nanti untuk ngatur warna-warnanya. Sama di sini ada float color. Jadi ini adalah definisi warna untuk masing-masing jarum jam. Buat yang jam, menit, sama detik itu tuh jadi dibuat RGBA betul. Nah, kemudian di sini ada void key callback. Nah, ini buat deklarasi fungsi callback. Nanti program pemanggilan fungsi itu ada di bawah. Berikutnya akan masuk ke penjelasan saya tentang mekanisme atau cara kerja program ini. Di sini kita melihat integer main void. Jadi bagian ini adalah bagian utama yang akan dipakai dalam program kita. Di sini terdapat bagian if glfw init yang berguna untuk mengecek apakah library glfw telah diinisialisasi atau belum. Apabila library tersebut belum diinisialisasi, maka program akan mengembalikan nilai -1. Di bawahnya terdapat program glfw create window. Program ini berguna untuk membuat window atau kanvas untuk menggambar kita. Pada project ini kami menggunakan ukuran 800 x 800 pixel. Di bawahnya lagi terdapat glfw terminate yang akan menghentikan progres. Dalam program ini terdapat juga float vertex. Bagian ini berguna untuk meletakkan posisi vertex yang akan kita titik-titik vertex yang akan kita gunakan. Dan di bagian bawahnya kita bisa menggunakan unsigned integer sebagai tempat untuk menunjukkan kepada sistem bagaimana cara menggambarnya.
Pada program ini kita akan menggambar dua segitiga. Segitiga pertama akan digambar dengan diawali dari titik 0 yang berkoordinat 1.0F, 1.0F, dan titik 1 pada koordinat min 1.0F dan 1.0F. Kemudian melewati titik 2 dengan koordinat min 10F, min 10F, dan kemudian kita akan menggambar segitiga yang satu lagi dengan melewati titik 0, 2, dan 3. Di bawah unsigned terdapat kode-kode yang berguna untuk menyiapkan dan mengirim data vertex ke GPU. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam fitur tambahan untuk jam yang akan kita gunakan. Di sini, kita seperti yang dijelaskan sebelumnya, di sini kita menggunakan fungsi key callback. Fungsi ini berguna untuk menerima inputan yang akan diberikan oleh user dan menjalankan perintah atau operasi yang akan berpengaruh kepada jam yang akan kita gunakan. Seperti yang terlihat di sini, apabila pengguna menekan tombol F di keyboard, maka kecepatan untuk jam kita akan bertambah dan program akan menampilkan bahwa kecepatan jam bertambah. Kemudian, apabila pengguna menginputkan atau menekan R pada keyboard, maka kecepatan jam yang tadinya bertambah atau dipercepat akan kembali seperti semula dan program akan menampilkan ke layar kecepatan jam seperti semula. Apabila pengguna menekan tombol C pada keyboard, maka warna untuk jarum jam menit, detik, dan jamnya akan diacak atau akan diubah secara acak. Kemudian, apabila pengguna menekan tombol panah kanan di keyboard, maka akan ditambah 1 jam ke program kita. Apabila pengguna menekan tombol panah kiri di keyboard, maka akan dikurangi 1 jam. Apabila pengguna menekan tombol up atau atas di keyboard, maka akan ditambah 1 menit. Apabila pengguna menekan tombol bawah di keyboard, maka akan dikurangi 1 menit. Kemudian, apabila pengguna ingin mengubah waktu yang sedang ditampilkan, maka pengguna bisa menekan tombol T di keyboard. Kemudian, program akan memunculkan tulisan input jam, menit, dan detik yang diinginkan. Kemudian pengguna dapat menginputkan jam pada bagian jam, menit pada bagian menit, dan detik pada bagian detik. Di bawahnya ditambahkan ketetapan bahwa 1 jam itu senilai dengan 3.600 detik dan 1 menit itu senilai dengan 60 detik. Untuk detik sama dengan 1 detik, makanya diletakkan kosong. Setelah kemudian diubah, maka program akan menampilkan jam disesuaikan. Kemudian kombinasi untuk jam, menit, dan detik akan ditampilkan. Berikut adalah tampilan dari jam yang telah kita buat. Pada jam ini terlihat bahwa bawaannya jarum atau warna untuk jam adalah merah, untuk menit adalah hijau, dan detik berwarna biru. Apabila kita menekan C, coba klik C, maka akan di random warna acak. Apabila pengguna menekan C, akan di random warna secara acak untuk ketiga bagian ini. Apabila pengguna menekan tombol F, maka jam akan dipercepat. Nah, jamnya akan dipercepat. Apabila pengguna menekan tombol R, maka kecepatan jam akan dikembalikan seperti semula. Nah, dan apabila pengguna menekan tombol T, maka pengguna dapat mengubah jam yang sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini kami mengubah jam menjadi pukul 10 menit 15
dan detik 15, maka jam akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari kami, kelompok AF. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.